Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP nomor 81 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 5 Mei 2022 dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 mengatakan, "Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan." Dalam bahasa Batak Toba, dileai jala di pasiding jol mado ibana, bahwa nasomal mangai pardangola dohok sahit ibana, pola ditabuni hokalak bohina maradupun ibana di baheliana, jadi dang pola hurajumi hami ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 53 renungan harian ini merupakan pemberitaan perjanjian lama tentang Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menjadi Mesias Israel dan juru selamat dunia. Yesus adalah Dia yang dihina dan ditolak semua orang. Dia adalah seorang hamba yang menderita, seorang laki-laki Israel yang penuh duka dan dikenal penuh dengan luka dan kesedihan. Kita yang dilahirkan mati dalam pelanggaran kita dan dosa kita, menganggap bahwa Yesus tidak sedemikian dan tidak peduli dengan pengorbanan yang ia alami. Namun ketika kita masih berdosa seperti itu, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk dosa kita dan untuk dosa seluruh dunia. Bapa yang bermaksud untuk mengirimkan anaknya yang terkasih disembelih sebagai kurban dosa bagi semua orang yang mau percaya kepadanya dalam Kristus ia kasihi, maka ia diselamatkan. Dan Kristus sangat mengasihi dunia sehingga ia menyerahkan dirinya untuk semuanya itu, dengan lemah lembut menawarkan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus adalah anak domba yang dikorbankan dari Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan meletakkan kepadanya kesalahan kita semua. Yesus tidak membayar harga emas atau perak untuk pembayaran hutang dosa kita, tetapi dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan kematiannya. Dosa adalah pelanggaran terhadap pencipta kita. Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan yang kudus, dan dosa
harus dihukum sepenuhnya. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk umat manusia sebagai wakil kemanusiaan, perwakilan, korban pengganti, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kristus dipukul oleh Allah demi kita. Kristus menderita untuk kita atas nama kita. Dan Kristus mengambil kekuatan penuh dari kemarahan, dari murka, dari hukum, dari penghakiman Allah terhadap dosa kita. Dan Kristus melakukan ini atas nama seluruh umat manusia, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tidak akan binasa, karena Kristus datang ke dunia bukan untuk menghukum dunia, tetapi agar dunia melalui Dia diselamatkan. Keselamatan itu hanya dianugerahkan sebagai anugerah cuma-cuma dari kasih karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Yesus menanggung semua kesedihan kita dalam tubuhnya di atas salib. Dia ditikam karena pelanggaran kita. Dia diremukkan di bawah beban berat karena dosa seluruh dunia, dan oleh kasih karunia melalui iman di dalam Dia kita disembuhkan, kita diampuni, kita diselamatkan, kita ditebus, dan kita dibebaskan dari perbudakan setan, dari kutukan hukum, dan dari dosa kita. Percayalah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sangat besar dosa kami, dan semua Tuhan tanggung di dalam Yesus Kristus dan membawa semuanya ke kayu salib. Semuanya itu untuk mengembalikan kami ke dalam persekutuan dengan Bapa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkau menderita karena kasih-Mu kepada kami. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 81 ayat 1. Sumber kehidupan, juru selamat jiwaku, Kau kalahkan kematian, musuh kehidupanku. Kau disalib sampai mati, agar hidupku abadi. Puji syukur hati kepadamu ku beri. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.